dilakukan dalam memberikan atau memberanikan diri dalam pencalonan ini, dan berikan satu alasan kenapa kalian berani mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur nanti. Seperti itu. Mungkin sudah jelas pertanyaannya, sudah jelas. Jadi langsung saja saya beri kesempatan pertama menjawab dari pasangan calon nomor undi 3. Silakan. Sudah siap? Siap. Sekali lagi kepada audiens, mohon didengarkan jawaban para kandidat yang akan menyampaikan jawabannya. Kalau sudah siap, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kang Eko. Jadi mungkin saya sendiri, saya akui saya tidak tergabung dalam kepengurusan BEM. Tapi saya sendiri juga sudah berusaha melakukan misalkan dari program kerja yang dikeluarkan oleh BEM, saya juga turut serta andil dalam kegiatan tersebut. Kemudian mungkin saya lebih sering aktif di jurusan, tetapi usaha yang saya lakukan juga saya sudah berusaha untuk, dari saya sendiri saya berusaha untuk mengasah soft skill saya dalam berorganisasi. Jadi mungkin amanat dari Ketua HMJ sendiri untuk memilih saya mungkin karena beliau percaya. Jadi saya di sini berusaha untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan dari teman-teman saya di jurusan. Kemudian alasan singkat, untuk alasan singkat sendiri, jadi saya merasa di sini tuh baik, semua orang di sini sebenarnya berhak untuk menjadi pemimpin. Kemudian jadi menurut saya, bagaimana cara kita melihat peluang, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, karena tidak semua orang juga bisa menjadi pemimpin, karena pemimpin itu merupakan suatu keterampilan yang harus sering kita asah, harus sering kita lakukan. Jadi jika teman-teman di sini semua percaya, teman-teman MIPA di sini semua percaya pada kami, jadi kami mohon untuk dukungannya memilih kami sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Mungkin ada tambahan dari Fatur. Jadi sekian jawaban dari saya, semoga bisa diterima. Terima kasih. Oke, cukup. Itu tadi jawaban dari pasangan nomor undi 3. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan nomor undi 4 untuk menjawab pertanyaannya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jujur saja, saya memang belum begitu banyak menyumbangkan sumbangsi saya untuk BEM maupun untuk fakultas. Tapi semasa saya menjadi mahasiswa sampai sekarang, saya telah berusaha membantu mensukseskan segala program kerja BEM dan juga fakultas melalui mengikuti kegiatan kepanitiaan maupun juga sebagai mahasiswa yang aktif untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ada tanpa memprovokasi atau membuat hubungan kita mahasiswa MIPA menjadi lebih buruk tapi menjadi lebih baik. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, seperti yang saya bilang tadi, hanya itu yang pernah saya lakukan dan itu yang usaha yang telah saya bisa berikan untuk fakultas maupun untuk BEM. 1 menit lagi. Mungkin sedikit menambahkan, kami di sini ingin membentuk suatu kegiatan yang seimbang dalam artian di sini pembentukan hard skill dan soft skill itu bisa berjalan dengan seimbang, di mana hard skill itu bisa diasah dengan berbagai pembelajaran, terutama yang kami rencanakan yaitu PKM competition dan pembinaan OSN dan ONMIPA yang belakang ini telah menurun, dan sedangkan soft skillnya melalui kepanitiaan. Kami harapkan mungkin karena kami belum memberikan sumbangsi yang maksimal untuk MIPA, kami ingin memberikan hal yang maksimal dalam kepengurusan kami ke depannya. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat nomor undi 1
untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya tidak begitu banyak menyumbangkan prestasi pada MIPA. Mungkin saya sudah pernah mengikuti turut serta dalam lomba Dies Natalis, kemudian juga dalam acara kepanitiaan Baksos, ya saya sudah berhasil mensukseskan Baksos, yaitu yang pernah dilakukan di Singaraja. Kemudian alasan saya yang mampu untuk mencalonkan diri sebagai gubernur BEM dan untuk periode mendatang itu, selama saya jadi mahasiswa, saya melihat banyak yang ada problem-problem yang ada di MIPA. Oleh karena itu saya meranikan diri dan yakin akan bisa mengatasi problem-problem yang ada di MIPA. Saya akan membawa MIPA ke masyarakat, biar masyarakat tahu bahwa fakultas MIPA yang ada di UNUD itu 50 detik lagi. Fakultas yang terbaik, karena belum banyak orang tahu di Bali terutama, belum banyak yang tahu fakultas MIPA, dan saya akan mewujudkan hal itu nantinya. Mungkin ada tambahan dari wakil. 30 detik lagi. Mungkin untuk seperti yang ditanyakan tadi, usaha apa saja yang pernah disumbangkan sehingga berani untuk mencalonkan diri. Menurut saya tidak hanya perlu membuktikan usaha apa saja yang telah kita berikan pada MIPA sehingga kita berani untuk mencalonkan diri. Namun kita di sini menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap MIPA sehingga kita berani untuk mengajukan diri sebagai calon demi kemajuan MIPA yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, cukup. Itu jawaban dari kandidat nomor undi 1. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat dengan nomor undi 2 untuk menjawab pertanyaan. Sudah siap? Untuk audiens, mohon didengarkan jawabannya. Waktu dimulai dari sekarang. Di sini usaha yang telah saya berikan kepada BEM MIPA itu bisa dibilang tidak ada, tapi di sini selama saya ikut dalam kepengurusan BEM itu sudah selama setahun. Di sini saya telah mengikuti kepanitiaan. Mungkin kepanitiaan itu tidak semua saya ikuti, tapi di sini saya telah ikut andil itu dalam acara. Mungkin di sini saya telah merasa bangga. Saya sebagai anggota BEM, di sini saya memperkenalkan BEM MIPA, itu khususnya BEM MIPA ke masyarakat. Itu itu dari acara Semnas MIPA. Itu di Semnas MIPA itu 1 menit lagi. saya memperkenalkan MIPA itu ke masyarakat luas. Itu disiarkan di Bali Post, dan Go Green itu disiarkan di Bali Post, dan itu disiarkan di TV juga. Itu saya bangga. Dan juga di sini mungkin saya ikut berpartisipasi dalam lomba Dies. Itu walaupun lomba Dies yang saya ikuti itu tidak mendapatkan juara, tapi di sini nantinya jika saya ikut serta dalam kepengurusan BEM lagi, atau nanti saya terpilih menjadi menjadi gubernur, itu nanti saya akan meningkatkan lagi bakat-bakat yang ada di MIPA. Mungkin itu saja. 6 detik. Cukup. Baiklah, itulah jawaban dari keempat kandidat. Beri tepuk tangan untuk keempat kandidat kita. Mungkin meyakinkan kami kelebihan apa atau potensi apa yang kalian miliki sehingga kalian bisa unggul dari kandidat yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Sudah dimengerti? Jadi saya beri kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan kepada kandidat dengan nomor undi 1. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih.
untuk warga MIPA atau dan sivitas MIPA, pilih kami nomor 2, Suhendra Swastini. Kami yakin akan mampu membawa MIPA nantinya ke masyarakat luas. Potensi yang kami miliki yaitu bisa mengembangkan kredibilitas yang ada di Fakultas MIPA dan juga meningkatkan semua pendapatan yang ada di BEM Fakultas MIPA. Kami di sini menjadi calon gubernur dan wakil gubernur BEM Fakultas MIPA. Kami sudah merasa yakin bisa mewujudkan hal tersebut. Terima kasih. Oke, cukup. Itu jawaban dari nomor undi 1. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada nomor undi 4 untuk menjawab pertanyaan. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Alasan saya menginginkan teman-teman memilih saya karena yang pertama, saya mau mengabdikan diri kepada FMIPA dan mencalonkan diri secara ikhlas atas kemampuan saya sendiri, karena saya yakin saya bisa dan saya mampu. Dan yang terakhir, karena saya tahu bahwa kita adalah keluarga satu MIPA. Jadi mari kita wujudkan MIPA yang belum maju. MIPA, MIPA, MIPA. Terima kasih. Oke. Itu membangkitkan kandidat nomor 4. Saya beri kesempatan untuk selanjutnya menjawab kepada kandidat nomor urut 3. Silakan. Sudah siap? Yuk, sudah. Waktu dimulai dari sekarang. Mohon tenang semua, mohon tenang. Jadi di sini kenapa kalian harus memilih kami? Saya akan memastikan bahwa kami adalah seorang yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Sehingga kami akan mengusahakan untuk mewujudkan visi dan misi kami untuk menjadi kenyataan, walaupun banyak mungkin ada halangan, tapi kami akan tetap berusaha untuk menjalankannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Itu tadi jawaban dari nomor urut 3. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat dengan nomor undi 2 untuk menjawab. Mohon tenang, audiens. Mohon didengarkan jawabannya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Kalau ditanya mengapa Anda harus memilih kami, karena alasan pertama Anda harus memilih kami karena kami adalah kandidat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena kami adalah orang-orang yang punya kemampuan, bekerja keras, dan mau berdedikasi untuk FMIPA. Mungkin sekedar informasi ya, pada saat saya mendaftar, saya adalah calon dengan independen, di mana independen itu adalah calon yang mengusungkan diri sendiri. Kenapa kami berani mau itu? Karena ada sebuah peribahasa, apa sih yang sudah kalian lakukan untuk negara kalian, bukan apa sih yang negara kalian untuk berikan untuk kita. Dan seperti itulah kami menunjukkan itu kita. Terima kasih. Yang terakhir, kami akan mengucapkan salam satu hati, salam satu MIPA, nomor 1, MIPA. Terima kasih. Oke, cukup. Itu jawaban dari keempat kandidat. Pada audiens, tolong tenang, harap tenang. Hello. Audiens, saya mohon untuk tenang kembali. Jadi itulah tadi jawaban dari keempat kandidat. Mungkin dari penanya juga sudah cukup puas, sudah cukup. Jadi baiklah, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi pada keempat calon ketua gubernur dan wakil gubernur Fakultas MIPA. Calon kandidat yang pertama adalah kita tahu bahwa kita adalah Fakultas MIPA, FMIPA yang saintis, dan kita membawa hawa dan bagaimana sih cara kalian untuk membuat suatu
iklim yang benar-benar scientific di MIPA. Kemudian seperti ADART kemarin, bahwa ada mahasiswa MIPA yang akan menempuh tugas akhir harus minimal mengumpulkan 80 SKS. Bagaimana? Apakah ada keringanan buat kita mahasiswa SKS, SKP ding, SKP. Nanti kita harus mengumpulkan 80 SKP. Nah, bagaimana sih kalian buat kita yang sudah semester akhir, apakah kita juga selain direpotkan dengan tugas akhir, kita harus merepotkan diri juga dengan SKP yang harus kita kumpulkan? Terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya dari saudara Yuli. Mungkin sudah jelas pertanyaannya. Bagaimana cara menimbulkan suasana saintifik di lingkungan Fakultas MIPA? Kemudian yang kedua, apakah ini mengkhusus kayaknya pertanyaannya bagi mahasiswa akhir? Untuk apakah nilai minimal itu 80 SKP dalam menjalankan atau persyaratan menjadi atau mengambil TA, tugas akhir, seperti itu. Sudah jelas mungkin ya? Sudah? Jadi saya beri kesempatan menjawab pertama kepada kandidat nomor Undip 4 untuk menjawab. Cek. Siap? Siap. Audiens, mohon didengarkan jawabannya. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya memahami betul bagaimana menyeimbangkan diri antara soft skill dan hard skill. Oleh karena itu di sini kami mengusung konsep di mana dalam kegiatan BEM nantinya akan adanya keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Di mana hard skill di sini seperti yang saya bilang tadi, ada PKM competition yang nantinya dapat dijadikan pembelajaran bagaimana penulisan jurnal dan TA Niklah, dan juga adanya pembimbingan OSN dan ONMIPA yang langsung bisa kita sebagai pembelajaran secara ilmu. Sedangkan di hard skill-nya saya menekankan beberapa kegiatan non akademik. Oleh sebab itu, dengan adanya keseimbangan ini kita bisa menjalankan suatu kegiatan dengan mendapatkan minimal 80 SKP dengan berbarengan juga dengan pembelajaran kita secara hard skill. Baik, tambahan? Mungkin kami kembalikan lagi kepada teman-teman maupun penanya. Mahasiswa yang sudah bimbingan akhir untuk TA itu berarti dia sudah 4 tahun lebih berada di Fakultas MIPA. 4 tahun atau lebih, ataupun bisa. Nah, saya kembalikan lagi. Kenapa sampai setelah 4 tahun Anda belum memiliki SKP yang hanya 80 itu? Saya yakin Anda tidak mau ikut berorganisasi, Anda tidak mau ikut dan tidak merasa memiliki MIPA sebagai wadah organisasi Anda. Itu. Terima kasih. Cukup? Oke, itu jawaban dari kandidat nomor Undi 4. Saya beri kesempatan jawab kepada kandidat nomor Undi 2 untuk menjawab selanjutnya. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Untuk cara membuat iklim yang saintifik, caranya yaitu dengan memasukkan unsur-unsur sains di dalam kegiatan yang ada di Fakultas MIPA. Misalnya di kegiatan Semnas kita masukkan seperti kemarin teknologi, dan misalnya dalam kegiatan BK di sini kita di kegiatan Go Green itu kan sudah mencakup unsur-unsur sains di dalamnya, sehingga itu sudah menonjolkan pribadi kita yang sebagai orang sains. Untuk keringanan untuk SKP itu kan sudah diatur di AD/ART yang sudah disahkan kemarin. Kalau sudah teratur di AD/ART, kita sudah tidak bisa lagi untuk berubah karena itu sudah disahkan dan sudah resmi. Jadi mohon maaf, misalnya nanti ada yang SKP-nya tidak mencapai 40 dan minta keringanan dari BEM, mungkin kami tidak bisa memberikan keringanan tersebut karena seperti yang
dipertanyakan lagi kepada masing-masing pihak yang 1 menit lagi. tidak mencapai 40 tersebut. Mungkin pertanyaannya, kenapa Anda tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di BEM? Padahal kan kalau mengikuti walaupun tidak secara intens, saya yakin kalau cuma 40 SKP tersebut kemungkinan bisa tercapai. Ada tambahan? Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari kandidat nomor urut 2. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat nomor urut undi 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu cara membuat iklim saintifik di lingkungan MIPA. Yang saya pikirkan sekarang, kami sudah bersepakat untuk merubah konsep Student Day yang akan kelanjutannya, yaitu Student Day 2014. Yang merubah tugas-tugas dari tugas yang diberikan pada panitia untuk mahasiswa baru, kita akan memberikan tugas membuat karya ilmiah kepada mahasiswa baru agar di sana mereka belajar bagaimana cara membuat suatu karya ilmiah yang nantinya akan berguna untuk pedoman dalam tugas akhir yang akan diberikan oleh dosen. Kemudian untuk SKP itu sudah wajib disahkan dan ada oleh pihak MIPA agar untuk menyelaraskan antara hard skill dan soft skill dari kemampuan individu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, untuk mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir tidak hanya kalau SKP itu kan standar kredit partisipasi. Mereka untuk mahasiswa tersebut tidak hanya untuk di lingkungan MIPA saja yang mereka bisa mencari suatu partisipasi kegiatan. Mereka juga bisa mengikuti kegiatan keluar. Jadi masih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan di luar, tidak hanya di MIPA saja. Jadi untuk 80 SKP tersebut itu sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak MIPA agar para mahasiswa itu bisa mencapai 80 SKP seperti itu. Jadi tidak seharusnya hanya mengandalkan kegiatan di lingkungan MIPA saja, tetapi bisa melaksanakan kegiatan di luar lingkungan MIPA. Tidak ada salahnya untuk SKP yang akan berjalan untuk orang yang tugas akhir. Terima kasih. Waktu habis. Cukup. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya beri kesempatan untuk kandidat nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin menurut kami untuk menciptakan suasana saintifik di lingkungan MIPA sendiri adalah yang pertama kita sadari kalau kita semua ini adalah mahasiswa MIPA. Jadi mahasiswa yang saintis. Jadi mungkin di awal, misalkan seperti Student Day, kita memberikan sebagai satu tambahan baru dalam Student Day itu kita memperkenalkan tentang PKM. Nah, PKM-nya itu bagaimana sih cara membuat PKM? Apa sih arti dari PKM? Jadi karena kebanyakan saya lihat setelah kita kuliah, kita dalam untuk mencari misalkan beasiswa. Nah, beasiswa itu salah satu syaratnya itu adalah membuat PKM. Jadi dari sanalah kita perkenalkan 1 menit lagi. bagaimana cara membuat PKM agar teman-teman nanti teman-teman adik kita yang baru kuliah nanti itu tahu apa sih itu PKM. Jadi secara tidak langsung nanti PKM pun akan tercipta, akan terbuat dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua, kita bisa memperkenalkan tentang program-program yang ada di setiap jurusan. Misalkan kita memberitahu apa sih yang dilakukan di jurusan ini dan jurusan ini. Jadi kita bisa perkenalkan itu dalam program Science Camp misalkan. Mungkin ada tambahan dari Fatum. 18 detik. Ya, dikit. Jadi kalau misalkan dari saya sih akan menjawab tentang SKP. Kalau misalnya SKP itu bisa diturunin bobotnya, tapi dengan syarat misalkan 5 kegiatan 80 SKP, maka di bobot berikutnya yang 80 itu menjadi 40 dengan kegiatan yang sama yaitu 5. Habis. 5. Oke.
Itu siap dari masing-masing kandidat. Mungkin ada sanggahan dari penanya. Cukup? Masih ada? Masih ada. Mungkin sedikit tambahan sih. Jadi seperti yang tadi ditanya dalam harapan bilang bahwa ada pertanyaan ke kami, masa dalam waktu 4 tahun tidak bisa mengumpulkan 80 SKP seperti itu kan. Jadi namun seperti ini kita sih mungkin mewakili juga nanti dari angkatan 2011. Oke, kita bisa mencari 80 SKP, tapi dengan satu catatan, sistem untuk penilaian SKP tolong diperbaiki, setidaknya diubahlah. Jadi benar-benar SKP yang seperti sekarang buka SKP-nya entah kemana. Terus siapa yang menandatangani kita tidak tahu. Jadi tolong sistem yang harus diperbaiki maupun dirubah. Oke. Itu mungkin sanggahan atau nanti bisa mungkin saya sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh. Jadi kemarin sesuai hasil ADART, jadi biar terjadi kejelasan bukan hanya untuk penanya, mungkin untuk orang peserta di sini. Jadi untuk masalah SKP, jadi sudah jelas kalau SKP ataupun nanti pembelian buku SKP itu bisa melalui BPM. Sekarang sudah diserahkan kepada BPM ataupun nanti kepengurusan selanjutnya itu bisa dipegang oleh BPM. Itu nanti ada informasi seperti itu. Kemudian untuk masalah penandatanganan atau penyerahan bukti kegiatan atau sertifikat seperti itu bisa langsung ke PD3. Jadi nanti silakan teman-teman membawa bukti atau fotokopi sertifikat ataupun piagam serta buku SKP-nya langsung ke PD3. Nanti Bapak PD3 yang akan memberikan bobot dan memberikan nilai kepada kalian. Seperti itu. Semoga dimengerti. Oke. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya beri tepuk tangan lagi kepada 4 kandidat kita. Mengenai satu MIPA ataupun mengharmoniskan MIPA itu sangat luar biasa sekali visi dan misi dari kalian. Tetapi terlepas daripada itu, jika kita melihat pada kenyataannya, nggak usah kita terlalu jauh-jauh kepada MIPA. Terlebih dahulu kita lihat terlebih dahulu kepada batang tubuh dari diri kalian sendiri terlebih dahulu, yaitu BEM. Di BEM kita tahu pada kenyataannya bahwa banyak sekali anggota-anggota dari BEM itu sangat membaur, tapi ketika pertama kali saja. Sedangkan ketika waktu terus berjalan, banyak sekali yang sudah menghilang dan tidak tahu kemana. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimanakah kalian bisa untuk menyatukan MIPA kalau sedangkan di batang tubuh kalian seperti itu? Bagaimana cara kalian untuk menjaga teman-teman kalian agar tetap pro dan mendukung kalian sebagai ketua, gubernur dan wakil gubernur BEM? Dan pertanyaan yang kedua, singkat saja dari saya, beranikah Anda memberhentikan teman kalian jika kalian anggap layak? Cukup jawab singkat dan tegas, berani atau tidak. Sini saya klarifikasi ya, mungkin supaya tidak ada perdebatan. Yang kalian anggap layak untuk diberhentikan. Terima kasih. Pertanyaannya dan waktu yang diberikan, saya akan menjawab bagaimana menyatukan MIPA sedangkan di anggota sendiri pun pudar. Di sini dari anggota BEM sendiri kami akan benar-benar menseleksi anggota-anggota yang akan menjadi bagian dari BEM MIPA. Jika kalian sebagai mahasiswa MIPA yang memiliki komitmen tinggi untuk membawa MIPA ke lebih yang baik dan menyatukan MIPA, pasti bisa. MIPA seperti ini susah untuk mengatur dan menyatukan itu karena belum ada komitmen yang ada di dalam diri kalian sendiri. Kami akan merubah pola pikir tentang persaingan-persaingan yang ada di jurusan di lingkungan Fakultas MIPA. Jadi kami semua itu akan berusaha dari BEM untuk menyatukan MIPA dan berusaha untuk menjaga anggota-anggota BEM kami agar semua terlibat dalam usaha kekeluargaan di dalam Sekuritas MIPA. Untuk yang kedua, kami berani untuk memberhentikan anggota jika itu memang layak untuk diberhentikan. Untuk apa ada seorang anggota yang hanya numpang nama, membawa jaket BEM di anggota kami, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan MIPA. Kami siap dan berani untuk memberhentikan orang tersebut jika itu memang layak dengan syarat konsekuensi dan bukti-bukti nyata yang ada untuk memperkuat
pemberhentian anggota tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan menjawab kepada kandidat dengan nomor undi 3. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi untuk menjaga kekompakan ya intinya, menurut saya dalam sebuah organisasi tentunya tidak bisa dipumpuni oleh orang-orang yang berbeda pendapat. Tapi kami nanti misalkan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan berusaha mungkin yang pertama tuh memperbaiki fasilitas yang ada di ruang BEM misalkan. Jadi memberikan secara tidak langsung itu kan memberikan kenyamanan bahwa mereka tuh nyaman ada di BEM. Kemudian yang kedua, kita tuh menghargai teman-teman kita anggota lain. Jadi kita ketahui sendiri kuliah kita ini kan sangat padat, di setiap jurusan pun berbeda. Jadi kami menghargai waktu mereka. Misalkan kalau mereka ada jam kosong, mungkin kita bisa sama-sama meluangkan waktu bersama untuk saling bersharing tukar pikiran atau bagaimana. Kemudian untuk teman kita, misalkan ada orang yang tidak layak di BEM, jadi kami berani dalam artian karena kami membutuhkan orang yang benar-benar ingin berorganisasi dan mempunyai rasa kekeluargaan pada organisasi yang kita buat. Jadi untuk orang yang menganggap organisasi ini cuma numpang nama atau yang lain, jadi kami ya nggak terima lah. Secara organisasi itu bukan main-main, apalagi untuk tingkat fakultas di Universitas Udayana. Jadi seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi itu jawaban dari kandidat nomor undi 3. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kandidat nomor undi 2 untuk menjawab selanjutnya. Silakan. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Di sini cara menjaga hubungan antar panitia, antar pengurus inti dan dengan anggota itu di sini yang pertama sebelum dalam memilih pengurus BEM, di sini kami akan mempertegas itu dalam menyeleksi anggota-anggota, menyeleksi siapa yang akan ikut serta dalam BEM IPA, dan mempertegas dan memberitahu jikalau ada anggota BEM yang hanya seperti dibilang tadi, yang hanya numpang nama dan tidak pernah datang, apalagi tidak pernah mengikuti kepanitiaan, kami akan mempertegas itu dengan cara mengeluarkan, dan di sini dengan cara menjaga komunikasi lagi dengan pengurus inti, anggota, kepala dinas dan kepala dinas dan juga yang siapa yang mengikuti kepanitiaan itu harus menjaga komunikasi yang baik antar panitia yang satu dengan panitia lain. Walaupun itu kepanitiaannya sudah selesai, tapi masih ada kepanitiaan lain yang bakal ada. Dan di sini untuk berani untuk menghentikan teman yang layak untuk diberhentikan. Itu kami berani untuk memberhentikan teman yang layak menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Terima kasih. 11 detik. Mungkin tambahan ya, di sini ada peribahasa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau kita punya komitmen, kita harus mempertahankan komitmen itu. Kalau kita tidak bisa mempertahankan komitmen itu, mending kita berhenti mulai saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari kandidat nomor undi 2. Selanjutnya yang terakhir, kandidat nomor undi 4. Dipersilakan. Sudah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Menjawab pertanyaan dari Agung, kami di sini sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur sebelumnya telah
membuat sebuah kesepakatan bahwa nantinya yang akan menjadi pengurus dari BEM Fakultas MIPA akan kami minta surat keterangan tidak akan meninggalkan jabatan dilengkapi dengan materai seperti apa yang telah kami lakukan mencalonkan diri sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Kemudian yang kedua, kami akan berpegang tegas pada ADART yang telah dibentuk dan dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Mahasiswa FMIPA yang telah disahkan kemarin. Mungkin selama ini ADART itu tidak dijalankan secara penuh, tetapi kami akan usahakan ADART tersebut kami laksanakan sesuai dengan ADART yang telah ditetapkan. Kemudian terkait berani atau tidaknya untuk memberhentikan anggota BEM ada teknisnya, jadi kami akan mulai dengan peringatan. Apabila telah diperingatkan lebih dari 2 kali dan tidak berubah, dengan sangat terpaksa kami secara tegas memberhentikan anggota yang tidak aktif. Terima kasih. Cukup? Oke, itu jawaban dari keempat kandidat. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada keempat kandidat. Jadi mungkin ada tanggapan? Cukup? Cukup.